Ada tiga cerita yang sangat menyedihkan. Cerita pertama yaitu ada seorang wanita asal Indonesia yang merantau ke Malaysia. Setelah sampai ke Malaysia, wanita ini mungkin tertarik dengan salah satu pria asal Bangladesh, hingga akhirnya mereka menjalani hubungan dan akhirnya menikah. Setelah menikah, wanita ini diperlakukan kasar oleh suaminya, yaitu dipukul dengan batang mop. Untuk cerita yang kedua, yaitu gadis asal Aceh, ya, masih dari Indonesia, yaitu merantau juga ke Malaysia. Tapi kali ini gadis asal Aceh ini diperkaos oleh 5 pria, ya. Salah satunya pria berasal dari Bangladesh. Ini sangat keji, teman-teman, ya. Jika kalian masih kurang dengan 2 cerita, saya tambahkan satu lagi, ya. Masih mengenai wanita Indonesia yang merantau ke Malaysia. Kali ini wanita asal Indonesia yang merantau ke Malaysia dibunuh oleh salah satu pria asal Bangladesh. Saya dapatkan informasi ini dari channel YouTube Mbak Ika Wulandari. Untuk cerita lebih jelas dan lengkapnya, kalian bisa menyimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Sebagai seorang wanita, saya juga memahami, saya mengerti bagaimana berat rasanya pergi merantau mencari uang untuk menafkahi keluarga dan pergi ke Malaysia. Untuk seorang perempuan, memikul beban untuk mencari uang sampai harus meninggalkan semua yang dimiliki di Indonesia merupakan perkara yang berat. Wanita kan makhluk yang sentimental, ya, sering dibilang lemah. Wanita itu memerlukan kasih sayang, perhatian, dan kepedulian dari lawan jenis. Karena kalau bisa disuruh milih, ya pastilah ya, lebih milih enak jadi ibu rumah tangga biasa aja, atau jadi wanita yang cuma santai-santai, rebahan di rumah, mau shopping ada uangnya, mau makan enak juga ada uangnya, mau apa aja ada uangnya. Tapi karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, sehingga seorang wanita itu harus memaksakan dirinya terpaksa mencari uang sampai ke Malaysia ini. Nah, begitu di Malaysia, karena kebutuhan batin yang tidak terpenuhi itu, bertemulah dengan orang dari warga negara Bangladesh. Dan dari yang saya tahu, dari pengalaman perempuan-perempuan Indonesia, kenapa sih kok suka sama pria dari Bangladesh? Karena kata mereka, pria Bangladesh itu lebih agresif dibandingkan pria Indonesia. Lebih mengejar dengan aktif. Ya, secara naluriahnya perempuan itu suka kalau dikejar-kejar sama laki-laki, suka diperlakukan menjadi seorang ratu. Terus secara muka nih ya, penampilan juga ada rada-rada Bollywoodnya gitu. Kan muka-muka pria Bangladesh itu mukanya bisa dibilang katanya cukup menarik untuk sebagian wanita Indonesia yang kerja di Malaysia. Memang tidak semua, tapi ini sebagian. Sedangkan pria Indonesia katanya dinilai kurang menarik dari sisi penampilan. Dan katanya juga kalau mendekati perempuan, cowok-cowok Indonesia itu tidak seagresif orang Bangladesh. Jadi ya gitu deh, banyak akhirnya yang menjalin hubungan asmara dengan pria Bangladesh ini. Akan tetapi, alih-alih memiliki impian berhubungan yang indah, mesra, dan bisa untuk selamanya, atau bahkan bermimpi untuk bisa dibawa pulang ke Indonesia, diperkenalkan kepada keluarga, tapi yang terjadi malah banyak kasus kekerasan yang dialami oleh wanita Indonesia ketika menjalin cinta dengan pria Bangladesh ini. Nah, ini contoh salah satunya yang terbaru. Saya ambil dari harian metro.com.my. Cemburu punca lelaki Bangladesh pukul istri dengan batang mop. Kejadian ini terjadinya di Ampang Jaya. Atas dasar rasa cemburu dan menuduh istrinya mempunyai hubungan dengan lelaki lain, seorang lelaki warga Bangladesh memukuli istrinya dengan batang mop dan alat pengering rambut atau hair dryer di rumah mereka yang berlokasi di Taman Dagang pada hari Senin tanggal 27 Januari yang lalu. Ini kan kok bisa-bisanya ya memukuli, ngebukin perempuan pakai batang kayu gitu. Katanya itu istri kamu, kenapa malah dihajar kayak maling gitu sih? Itu nggak tahu deh otaknya sebagai lelaki itu di mana gitu loh. Lalu kemudian istrinya yang warga negara Indonesia ini berusia 46 tahun. Dia bekerja sebagai tukang cuci, langsung melapor ke balai polis dan membuat laporan. Dan ini menurut saya adalah
tindakan yang tepat ya. Bagus sekali. Lapor aja ke polisi kalau mengalami tindak kekerasan. Walaupun kakaknya orang Indonesia, orang asing di sini, tetapi kita ini juga kan manusia juga yang ketika memerlukan pertolongan ya datangnya ke balai polis. Kemudian setelah perseteruan yang berakhir dengan pemukulan itu, si kakak melaporkan kalau suaminya yang orang Bangladesh itu bekerja sebagai kuli bangunan atau buruh binaan, usianya 42 tahun. Ini berarti 4 tahun lebih muda dibandingkan si kakak ya. Menurut cerita si kakak, dia dan suaminya bertengkar hebat. Dikarenakan sebabnya si suami ini menuduh kalau si kakak ini punya hubungan dengan lelaki lain di luar. Gaduhlah mereka dan si suami yang orang Bangladesh itu naik emosi dan akhirnya memukuli si kakak menggunakan batang mop dan juga menggunakan hair dryer sehingga si kakak itu mengalami kecederaan di bagian anggota badan di sebelah kirinya. Ini semuanya lebam-lebam dan luka-luka. Ketika lapor ke balai polis pada hari Senin yang lalu, alhamdulillah pada hari Selasanya sepasukan polis dari bagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Ampang Jaya langsung menahan si pria Bangladesh di rumahnya. Dan saat ini si pria tersebut sedang menjalani reman bagi membantu siasatan mengikuti Section 324 Kanun Keseksaan. Ini keren ya, bapak-bapak polisinya cepat tanggap menangani permasalahan ini. Walaupun saya juga bisa memastikan si kakak dan suaminya ini kenapa bisa sampai menikah di Malaysia. Ya pasti ini nikahnya hanya nikah secara agama saja ya, kan tidak bisa ya, dua-duanya adalah pekerja warga asing. Tapi mau melakukan pernikahan resmi di Malaysia tentu tidak bisa. Itu baru kasus kecil aja. Ada lagi kan kemarin kasus viral di akhir Desember 2024 yang sangat menyedihkan dan mengerikan yang menimpa seorang gadis asal Aceh. Dia diperkaos oleh 5 orang lelaki dan salah satu pemerkaosnya itu adalah orang Bangladesh. Pasti kalian semua dengar ya kasus kemarin itu kan benar-benar kejam, keji dan tidak berperi kemanusiaan sama sekali perbuatannya dari kelima laki-laki itu. Apalagi ini kan tindakannya kriminal ya, perdagangan manusia, di mana ada seorang gadis remaja berusia 17 tahun berinisial nama PAF dijanjikan akan diberi pekerjaan di Malaysia oleh seorang agen dari Aceh. Tapi nyatanya sampai di Malaysia dia dijual seharga Rp25.000 untuk melayani pria-pria berhati syaitonirrojim. Dia dibawa ke sebuah hotel. Ini tangannya nih, kedua tangannya dan kakinya diikat sampai dia tidak bisa bergerak dan diperkaoslah secara bergilir dalam satu malam oleh 5 orang lelaki sekaligus. Para pelaku pemerkaosnya ini salah satunya adalah orang Bangladesh, di mana 4 orang lainnya adalah orang Cina, orang India, orang Jepang, dan orang Melayu. Ini saya kurang ngerti nih Melayu apa maksudnya. Ini kan benar-benar ya Allah kok tega banget gitu loh. Dan kalau 2 contoh masih kurang, ini saya kasih lagi deh 1 contoh terakhir ya. Saya ambil dari Astro Awani. Buruh Bangladesh didakwa menghilangkan nyawa seorang wanita Indonesia. Jadi ada pria warga Bangladesh, dia kerja juga sama lah ya, kuli bangunan di sini. Dia didakwa telah menghilangkan nyawa seorang wanita Indonesia yang ditemukan telah meninggal dunia di sebuah kamar hotel budget 2 minggu yang lalu. Pria kejam ini bernama MD Simul Babu, usianya 23 tahun. Dia mengakui semua perbuatannya di hadapan Magistrate Amira Saryati Zainal dan mengikuti pertuduhannya dia itu didakwa atas 1 pertuduhan menghilangkan nyawa seorang warga negara Indonesia bernama Nur Hayati berusia 39 tahun di sebuah kamar hotel di Taman Mawar, Puchong pada jam 10.12 malam. Jadi tanggal 31 Desember yang lalu. Jadi kan ini malam tahun baru ya. Malam tahun baru itu mereka menginap bersama di sebuah hotel. Dan entah alasannya apa tidak diberitahu di medianya. Saya nggak ketemu apa sebabnya. Mungkin mereka bertengkar hebat. Lagi-lagi si pria Bangladesh ini emosi. Sehingga dia tega menghilangkan nyawanya almarhumah. Jasad almarhumah ditemukan oleh pegawai hotel dan langsung melaporkan kasus ini ke polisi. Dan tidak lama kemudian pelaku pun ditemukan dan diseret ke penjara. Pria Bangladesh ini didakwa mengikut Section 302 Kanun Keseksaan dengan ancaman hukumannya adalah digantung sampai metong. Dan sampai saat ini kasusnya masih dalam proses di mahkamah dan nanti tanggal 14 Maret 2025 baru akan ada penetapan vonis hukumannya. Ya semoga saja hukuman yang paling berat ya yang akan diberikan dari hakim kepada si pelaku ini. Jadi moral of the story-nya adalah untuk para wanita-wanita Indonesia, kalian itu hebat.
sudah berani mempertaruhkan segalanya yang ada di Indonesia, semuanya ditinggal untuk merantau jauh, untuk datang ke sini. Ketika mungkin suatu saat Anda akan mulai tergoda untuk menjalin hubungan asmara dengan orang Bangladesh, luruskan lagi nih niatnya. Niat semula itu apa untuk datang ke Malaysia? Ya, bukannya saya rasis ya dengan orang-orang Bangladesh, tapi yang terekspos di media lebih banyak yang tidak baiknya. Karena apa yang terlihat memang kurang baik. Jarang sekali saya mendengar atau melihat ada yang berhasil ya punya hubungan baik dengan orang-orang dari negara ini. Jadi jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Enaknya nggak seberapa, tapi pengalaman pahit dan rasa sakitnya itu yang akan lebih kita rasakan. Untuk seluruh wanita-wanita Indonesia yang ada di Malaysia ini yang sedang mencari rezeki yang halal untuk keluarganya, mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin menjahati kita. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tragis dan sangat keji. Betul apa yang dikatakan oleh Mbak Ika Wulandari ya, bahwa menjadi seorang wanita itu sangat begitu berat, apalagi ditambah menjadi tulang punggung keluarga yang tiap hari harus jungkir balik, yang tiap hari harus berjuang, yang tiap hari harus banting tulang demi menghidupi keluarganya di rumah, demi memperbaiki kondisi ekonominya ya. Saya sangat mengapresiasi untuk perempuan yang tiap hari berjuang demi keluarganya. Saya ingin memberikan sedikit pesan untuk wanita yang merantau atau wanita yang memiliki niatan untuk merantau. Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berpijak, saya harap kalian bisa menjaga diri, menjaga hati, dan menjaga pergaulan. Ya, ketika kalian tertarik dengan seorang pria, kalian jangan sampai terjebak oleh cinta. Kalian harus berhati-hati. Ya, saya tahu untuk mencari pekerjaan di zaman sekarang itu sangat begitu sulit. Hingga akhirnya kalian memilih untuk meninggalkan tanah air demi pekerjaan, ya, demi keluarga kalian. Yang mana itu adalah resikonya jauh lebih besar, ya. Tapi saya tidak untuk menakut-nakuti kalian. Saya ingin mengingatkan kalian agar tetap berhati-hati, ya. Sebetulnya kalau kalian ingin belajar hal baru, kalian ingin mengulik, ada kok pekerjaan, ya. Bisa menjadi seorang konten kreator, bisa menjadi seorang afiliator, ya, atau menjadi seorang reseller. Tapi itu hanya opsi saja ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke kalian. Intinya saya berpesan untuk kalian agar kalian tetap berhati-hati ya. Oke, itu saja dulu informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next video. Bye.